bagaimana uzlah dengan Ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak, Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes, untuk kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai yang tidak mapan. Terus sering kiai kampung komplain saya, Gus bener jenengan Gus, kadang kitamu izin kurang ajar terus ngerti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai desa mau go jimat tok, disangoni 1.000, iki ndongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Jadi saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan yang ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Itu kenapa? Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasane jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam template di depan, kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas, temanya apa dulu? Uang pegang dulu kata saya. Saya bilang saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh kata saya. Mikir dia kalau ngadepin saya mikir. Wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang saya ini kiai mapan loh kata. Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nidhamiyah itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui, kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali, tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikoh namanya. Jadi akhirnya beliau kembali, tapi enggak jadi apa? Rektor. Tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak negeri istighosa.